Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga sehat-sehat ya. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati saja ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini kita akan belajar apa ya? Hari ini kita akan belajar tentang metode pola asuh ala Luqmanul Hakim. Ada yang tahu siapa itu Luqmanul Hakim? Ya, Luqmanul Hakim adalah orang yang disebut dalam Al-Quran dalam surah Luqman yang terkenal karena nasihatnya kepada anaknya. Kisah Luqmanul Hakim dalam membesarkan anaknya dapat menjadikan motivasi kepada para orang tua yang diabadikan dalam surah Luqman. Ceritanya memberikan wawasan tentang peran pengasuhan yang menyimbangkan semua potensi seseorang. Dalam model pengasuhan Luqman dijelaskan tujuan, materi, sarana, atau pendekatan yang jelas. Dalam majalah Al-Mubarak menyebutkan konsep pendidikan Luqmanul Hakim terdapat 5 poin. Di antaranya, yang pertama, penguatan fitrah keimanan. Pembelajaran pertama Luqman kepada anaknya adalah memperkuat akidah dengan nasihat. Inti dari kepercayaan adalah dasar dari kekuatan pribadi. Ini adalah aspek pertama yang perlu ditangani. Individu secara kodratnya memiliki kesanggupan beriman, mampu berperilaku sesuai norma agama, melalui pendidikan dalam keluarga. Potensi keimanan ini perlu dipupuk dan diperkuat. 2. Pendidikan adab, akhlak atau etika. Aspek berikutnya adalah pendidikan akhlak. Dimensi akhlak merupakan dimensi yang penting dalam pendidikan. Bahkan, tugas utama Rasul dalam risalahnya adalah kesempurnaan akhlak. Pendidikan akhlak diterapkan pertama kali dalam keluarga. Luqman memulai pendidikan akhlak dengan menerapkan kepada orang tua, khususnya para ibu. Pendidikan akhlak selanjutnya adalah dalam interaksi sosial dengan masyarakat luas. Seseorang tidak boleh memalingkan muka karena kesombongan dan penghinaan terhadap orang lain. Seseorang tidak boleh berjalan dengan sombong, tetapi harus berjalan dengan tenang dan rendah hati. Tidak berbicara bahasa yang keras sehingga mengganggu ketenangan orang lain. Yang ketiga, pembiasaan ibadah. Nasihat Luqman terhadap anaknya tentang ibadah yang pertama kali diperkenalkan adalah tentang sholat. Kebiasaan sholat yang diajarkan Luqman kepada anaknya adalah sholat yang benar. Sholat dapat memiliki efek positif dan dapat memperkuat iman dan memelihara akhlak kita. Selanjutnya, penanaman tanggung jawab. Luqman mendidik putranya untuk peduli dengan urusan orang lain. Secara pribadi, tidak hanya menjadi manusia yang soleh, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam masyarakat melalui konsep amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian, metode pengasuhan Luqmanul Hakim ada 3, yaitu metode kasih sayang, metode perumpamaan, dan metode komunikasi. Kita bahas satu-satu yuk. Yang pertama, metode kasih sayang. Anak harus tunduk dan patuh pada kehendak orang tua. Dapat kita lihat bahwa Luqmanul Hakim menerapkan pola asuh otoriter dengan ciri pola asuh yaitu anak harus tunduk dan patuh pada kehendak orang tua. Dalam hal akidah tidak menyekutukan Allah. Menurut Az-Zuhaili dalam tafsirnya menjelaskan bahwa larangan Luqman ini merupakan bentuk kasih sayang terhadap anak. Karena kemusyrikan berpotensi memutuskan kasih sayang Allah kepada hambanya. Sebagaimana penjelasan Badri bahwa penanaman akidah yang benar sangat penting sebagai pondasi awal manusia mengenai penciptanya. Al-Tridonanto menjelaskan bahwa pola asuh otoriter sebenarnya memiliki tujuan yang baik loh, agar anak teratur dan disiplin. Namun orang tua tidak ikut campur pada semua urusan anak, cukup dalam beberapa hal saja. Berdasarkan hal tersebut disimpulkan bahwa Luqmanul Hakim menerapkan pola asuh otoriter dalam hal ini. Karena akidah atau keyakinan anak merupakan hal yang sangat fundamental. Kemudian pengontrolan orang tua terhadap perilaku anak sangat ketat. Luqmanul Hakim menerapkan pola asuh otoriter dengan ciri pengontrolan orang tua terhadap perilaku anak sangat ketat berkaitan dengan interaksi sosial. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Luqman ayat 18 yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Menurut Az-Zuhaili dalam tafsirnya bahwa
Luqman melarang anaknya untuk berperilaku demikian, karena hal tersebut menimbulkan situasi yang kurang bersahabat, bahkan berpotensi buruk, yaitu merendahkan orang lain. Fakta di lapangan yang berkaitan dengan hal tersebut yaitu sebagaimana dikemukakan oleh Elizabeth Jaswart, mengatakan di Amerika orang tua cenderung memberikan kebebasan tanpa kontrol. Akhirnya terbentuk kepribadian anak yang tidak dapat terkendali. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Luqmanul Hakim menerapkan pola asuh otoriter dalam hal ini, agar terbentuk kepribadian anak yang terkendali serta tidak memiliki karakter sombong yang mengakibatkan terjadi suasana yang kurang bersahabat dan merendahkan orang lain. Kemudian, anak diberi kesempatan mandiri dan mengembangkan kontrol diri. Luqmanul Hakim menerapkan pola asuh otoriter dengan ciri anak diberi kesempatan mandiri dan mengembangkan kontrol diri sebagaimana disebutkan dalam Quran Surah Luqman ayat 17, yang artinya, "Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang makruf dan mencegah mereka dari yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal yang penting." Menurut Quraisy Shihab dalam tafsirnya bahwa Luqman memerintahkan anaknya untuk sholat sebagai pondasi diri agar anak mampu membentengi diri dan hal yang dapat merugikan diri maupun orang lain, sehingga terbentuk jiwa kepemimpinan dan kepedulian sosial. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Luqmanul Hakim menerapkan pola asuh demokratis dalam hal ini, agar anak mampu membentengi diri secara mandiri dan perbuatan yang dapat merugikan diri dan orang lain tentunya, yang akan membentuk pribadi yang mampu mengontrol diri dan mampu menata hidupnya. Selanjutnya, menetapkan peraturan serta mengatur kehidupan anak. Luqmanul Hakim menerapkan pola asuh demokratis dengan ciri menetapkan peraturan serta mengatur kehidupan anak sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Luqman ayat 19, yang artinya, "Dan sederhanalah dalam berjalan dan lakukanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai." Menurut Al-Qurtubi bahwa Luqman memerintahkan anaknya agar berjalan dengan sederhana. Selain itu juga, Luqman mengatur intonasi suara saat berbicara. Hal ini merupakan aturan Luqmanul Hakim dalam berkomunikasi sebagai cerminan akhlak mulia ketika berbicara tidak dengan nada tinggi, cukup bersahaja dan tidak melukai perasaan orang lain. Al-Qurtubi pun menjelaskan bahwa Luqman memberikan perumpamaan nada bicara dengan intonasi yang tinggi, diserupakan dengan suara keledai yang tidak enak didengar. Selanjutnya, memprioritaskan kepentingan anak. Luqmanul Hakim menerapkan pola asuh demokratis dengan ciri memprioritaskan kepentingan anak sebagaimana firman Allah yang terdapat pada Quran Surah Luqman ayat 14, yang artinya, "Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu." Menurut Syed Qutb dalam kitab tafsirnya bahwa sudah menjadi fitrah manusia, setiap orang tua pasti akan memelihara anak yang dilahirkan, serta memenuhi dan mementingkan kebutuhan anak yang bersifat materi atau berupa pendidikan sebagaimana yang dikemukakan oleh Al-Qurtubi bahwa seseorang anak wajib berterima kasih kepada orang tua karena telah memberikan pendidikan yang telah diberikan. Kemudian Luqmanul Hakim menerapkan pola asuh demokratis dengan ciri pendekatan bersikap hangat sebagaimana yang dikemukakan oleh Adil Al-Ghiryadi bahwa Luqmanul Hakim tidak mengekang anaknya. Maksudnya dalam hal kebaikan ya. Yang kedua yaitu metode perumpamaan. Anak dilibatkan dalam mengambil keputusan. Luqmanul Hakim menerapkan pola asuh demokratis, yaitu anak dilibatkan dalam mengambil keputusan sebagaimana yang dikemukakan oleh Adil Al-Ghiryadi dalam bukunya yang menyiratkan bahwa Luqmanul Hakim berpesan kepada anaknya dan memerintahkan anaknya agar terlibat dalam musyawarah dengan orang yang berpengalaman agar dapat mengambil banyak manfaat. Selanjutnya, bersikap realistis terhadap kemampuan anak. Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa Luqmanul Hakim menerangkan kepada anaknya mengenai kekuasaan Allah dalam mengetahui rizki makhluknya walaupun rizki tersebut berada di tempat yang jauh. Kemudian membangun kebebasan kepada anak untuk memilih dan melakukan tindakan. Jangan memaksakan kehendak kita atau memarahi anak atas pilihannya. Dalam konteks yang benar ya. Yang terakhir yaitu metode komunikasi.
Orang tua memberikan kebebasan kepada anak untuk menyatakan keinginan. Usahakan orang tua selalu mengkomunikasikan sesuatu dengan anak dengan suara yang lembut agar anak tidak takut untuk menyuarakan keinginannya. Kemudian sikap apa aja sih yang Luqmanul Hakim ajarkan kepada anaknya? Yang pertama ada jujur, yang kedua integritas, yang ketiga adil, yang keempat pemberani, yang kelima pembelajar, dan yang keenam kerjasama. Nah, sebelum kita akhiri materi hari ini, Ibu ada satu kisah tentang Luqmanul Hakim dan anaknya. Dengarkan baik-baik ya. Alkisah, suatu hari Luqman berkata, "Wahai putraku, berusahalah melakukan hal-hal yang mendatangkan kebaikan bagi agama dan duniamu. Terus berusahalah hingga kau mencapai puncak kebaikan. Jangan pedulikan apapun kata orang. Karena memang tidak akan pernah ada jalan untuk memuaskan dan melegakan semua orang. Tidak akan ada juga cara untuk menyatukan hati dan pikiran mereka. Itulah fakta hidup di tengah orang banyak dengan berbagai kepentingannya masing-masing. Mari kita buktikan," kata Luqman sambil menarik-tarik kekang keledainya. Awalnya Luqman yang menaiki keledai tersebut, sedangkan anaknya disuruhnya untuk berjalan sambil memegang talinya. Benar saja, tidak lama kemudian orang-orang yang mereka temui berkomentar, "Anak kecil itu membimbingnya, sedang orang tuanya duduk nyaman di atasnya. Sungguh bodoh dan egois orang tua itu. Masa anak kecil dibiarkan berjalan kaki sambil dia menungganginya?" Mendengar komentar orang-orang di sepanjang jalan tersebut, Luqman pun berkata kepada anaknya, "Putraku, coba kau dengar apa yang mereka katakan tentang kita." Setelah berkata demikian, kemudian Luqman turun dari keledainya dan menyuruh anaknya untuk menaikinya. Beberapa waktu kemudian, mereka kembali bertemu orang. Mereka berkata, "Lihatlah anak itu, kurang ajar sekali. Ia enak-enak naik keledai, sedangkan bapaknya dia biarkan berjalan kaki." Mendengar komentar orang-orang di jalan, Luqman pun kembali berpesan kepada anaknya, "Anakku, dengarkanlah sekali lagi apa saja yang mereka katakan." Kemudian Luqman menyuruh anaknya menaiki keledai bersamanya. Kemudian mereka bertemu lagi dengan orang lain yang berkata, "Kejam sekali mereka. Keledai sekecil itu dinaiki oleh 2 orang." Mendengar komentar orang-orang di jalan, kembali Luqman meminta anaknya untuk mendengarkan dengan baik komentar orang-orang tersebut. "Dengarkan dan perhatikan dengan penuh perhatian apa yang mereka katakan, anakku," kata Luqman lembut kepada anaknya. Sekali lagi mereka merubah posisi. Sekarang keduanya berjalan di samping si keledai. Setelah beberapa saat, mereka kembali bertemu seseorang. Betapa bodohnya mereka, punya keledai tapi tidak dinaiki. Luqman pun berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, kau dengar sendiri bukan? Semua perkataan mereka kepada yang kita lakukan dari awal. Di mata mereka tidak ada satupun yang kita lakukan dengan benar. Semua salah." Jadi, kesimpulan akhir dari kisah ini yaitu dalam hidup ini kita harus punya prinsip pendirian yang kuat dan harus tegas. Lakukan saja apa yang bermanfaat bagimu dan agamamu. Jangan terlalu ambil pusing dengan kata-kata orang lain. Nah, sampai sini dulu materi hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.